Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Kiri kanan depan belakang saudara, katakan kepada mereka, kamu orang yang paling disayang sama Tuhan. Kepada saudara yang hadir di tempat ini dan juga kepada saudara yang masih nyaman ibadah online, saya mengucapkan selamat hari Minggu yang diberkati. Amin. Saudara diberkati hari ini? Seberapa banyak di antara saudara yang kemarin ikut Praise and Worship Night? Wow, puji Tuhan. Amin. Saudara diberkati? Oke, kita akan berjumpa dalam next Praise and Worship Night tahun depan. Iya, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Oke, kalau kita hitung 3 bulan sekali, Oktober, November, Desember. Desember kita sudah merayakan Natal. Waktu begitu cepat ya. Nggak terasa. Jadi mulai sejak saat ini sampai nanti Desember, kita semua tim akan mempersiapkan acara Natal. Jadi kita tidak ada acara apapun selain hari Minggu, selain kita akan mempersiapkan untuk acara Natal nanti. Jadi next kita ketemu tahun depan di Praise and Worship Januari. Jadi saudara yang kemarin nggak datang ya, saya sudah mengundang saudara, tapi saudara nggak datang. Amin. Puji Tuhan. Saudara siap diberkati Tuhan? Oke, kita firman Tuhan Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam penghambaan oleh karena takut kepada maut. Yesus datang ke dalam dunia ini mengambil bagian dalam keadaan yang sama seperti saudara, sama seperti saya. Dalam bentuk darah dan daging. Tujuannya adalah supaya Yesus bisa mati. Amin. Kenapa? Karena kalau Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi Allah, Yesus tidak bisa mati. Karena Allah sifatnya kekal. Itu sebabnya dia harus datang ke dalam dunia ini mengambil bagian dalam bentuk darah dan daging menjadi manusia sama seperti saudara, sama seperti saya. Amin. Alkitab berkata pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, firman itu telah menjadi manusia, datang dalam bentuk darah dan daging dan diam di antara kita. Tujuannya adalah supaya Yesus bisa mati. Apa tujuannya? Yesus mati. Perhatikan baik-baik. Supaya oleh kematiannya yang pertama, ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kabar baik? Amin. Yang berkuasa mendatangkan maut atas hidupmu sudah dimusnahkan. Amin. Yang kedua, supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Dia membebaskan saudara yang selama ini takut mati. Siapa di sini yang masih takut mati? Enggak ada? Enggak ada yang mau ngaku. Kalau ada orang yang datang sama saya dan berkata, Pak, saya paling takut naik pesawat, Pak. Pak, saya paling takut naik lift. Daripada saya ke lantai UG naik lift, saya mendingan jalan kaki naik tangga. Buat saya tidak ada istilah takut naik pesawat atau takut naik lift. Yang ada adalah takut mati. Betul? Jadi akarnya adalah takut mati. Kenapa demikian? Jadi apa konteksnya ayat ini? Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Perhatikan baik-baik. Waktu saudara hidup di bawah hukum Taurat, saudara hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut. Sekali lagi saya ulangi. Waktu saudara hidup di bawah hukum Taurat, saudara hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut. Apa maksudnya hukum dosa dan hukum maut? Ketika saudara berbuat dosa, waktu saudara hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut, waktu saudara berbuat dosa, mautlah yang menjadi upahnya. Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Tetapi saya punya kabar baik buat saudara hari ini. Alkitab berkata begini, perhatikan baik-baik. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ayat yang kedua, perhatikan baik-baik. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara dan saya yang ada dalam Yesus, saudara sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Yang percaya boleh bilang amin. Bagaimana caranya Yesus membebaskan saudara, membebaskan saya dari hukum dosa dan hukum maut? Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Apa yang Allah lakukan? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Allah mengutus anaknya sendiri dalam daging. Itu sebabnya Yesus harus datang ke dalam dunia ini mengambil bagian dalam bentuk darah dan daging. Amin. Yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Waktu dia datang ke dalam dunia ini, dia tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Tetapi dia dibuat menjadi dosa karena kita. Kenapa? Karena semua dosamu, semua dosa saya ditanggungkan di tubuhnya Yesus. Di tubuhnya Yesus, dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa karena kita. Kemudian ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Allah menghukum semua dosamu, bukan di tubuhmu, di tubuhnya Yesus. Amin. Sampai Yesus mati. Kematian Yesus adalah kematian saudara, kematian saya. Ingat, karena dia mati di sana. Bukan sebagai dia sendiri, tapi dia mati di sana. Menggantikan posisimu, menggantikan posisi saya. Kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa yang bisa mendatangkan maut. Waktu dia tergantung di atas kayu salib, dia menggenapi, memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Ayat yang keempat, perhatikan baik-baik. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Waktu dia mati di atas kayu salib, saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat menurut daging. Tapi hari ini saudara dan saya hidup di bawah kasih karunia menurut tuntunan roh. Saudara dan saya yang ada dalam Kristus, kamu sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Yang percaya boleh bilang amin. Siapa yang berkuasa atas maut? Iblis yang berkuasa atas maut. Jadi waktu dia mati di atas kayu salib, dia membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Di mana ketika kamu berbuat dosa, mautlah yang menjadi upahnya. Kamu sudah dibebaskan dari hukum ini. Termasuk waktu dia mati di atas kayu salib, dia juga membinasakan iblis yang berkuasa mendatangkan maut atas hidupmu. Jadi sekarang iblis gak punya kuasa lagi mendatangkan maut dalam hidupmu. Dengan jalan demikian, ia membebaskan kamu yang selama ini takut mati. Kalau saudara mengerti kebenaran ini, saudara tidak akan pernah takut mati lagi. Amin. Siapa di sini yang masih takut mati? Tapi Pak, kan satu hari jantung kita berhenti berdetak, tubuh kita terjatuh. Betul, satu hari jantungmu berhenti berdetak, tubuhmu akan terjatuh. Tapi kalau saudara mengerti kebenaran ini, kematian Yesus, itulah kematian saudara. Kematian dia 2000 tahun yang lalu, itulah kematianmu. Di mana kematian saudara? Di belakang. 2000 tahun yang lalu. Jadi hari ini semua orang percaya bukan sedang hidup menantikan maut. Kenapa? Karena maut ada di belakang saudara. Hari ini hidupmu, hidup saya sedang menantikan kedatangan dia yang kedua kali. Amin. Satu hari jantungmu berhenti berdetak. Memang tubuhmu terjatuh. Tapi itulah saatnya kamu bertemu muka dengan Yesus. Dalam hitungan detik. Tidak lagi ada penderitaan. Tidak lagi ada sakit penyakit. Hutang lunas. Amin. Jadi kalau saudara mengerti kebenaran ini, saudara tidak akan pernah takut mati.
nggak akan pernah takut mati. Jadi saudara bisa lihat konteksnya. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini mengambil bagian dalam bentuk yang sama dengan kita, darah dan daging. Untuk apa? Untuk membinasakan maut. Kenapa? Karena maut bukan merupakan rancangan Allah buat semua manusia. Kalau saudara kembali kepada zaman penciptaan, waktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak pernah menyebut umur manusia sekian. Nggak pernah. Artinya apa? Waktu Allah menciptakan manusia, Allah merancangkan manusia untuk hidup selama-lamanya. Amin. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa? Maut datang dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya Yesus harus datang ke dalam dunia ini. Membinasakan maut. Amin. Jadi maut bukan merupakan rancangan Allah buat setiap manusia. Allah menyebut maut sebagai musuh yang terakhir. Yang dibinasakan. Kalau musuh yang terakhir artinya musuh yang terbesar. Perhatikan baik-baik. 1 Korintus. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya. Katakan bersama saya, semua musuh. Amin. Semua musuh di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Alkitab berkata, Allah meletakkan semua musuh-musuhnya Yesus satu persatu di bawah kaki Yesus. Dan musuh yang terakhir biasanya musuh yang terbesar. Apa musuh yang terbesar? Maut. Maut ditaruh di bawah kaki Yesus. Ingat baik-baik, kaki Yesus merupakan anggota tubuh Yesus. Alkitab berkata, Yesus adalah kepala, saudara adalah tubuhnya. Artinya semua musuh juga sudah ada di bawah kaki saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi sejak Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Allah meletakkan semua musuhnya satu persatu di bawah kaki Yesus. Dan yang terakhir, yang terbesar, maut. Itu sebabnya saya percaya ketika dunia semakin hari semakin lama semakin gelap. Tetapi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan semakin bersinar terang. Kenapa? Karena di dalam gereja ada pemulihan. Amin. Kemiskinan ditaruh di bawah kaki Yesus. Apa yang terjadi sama gereja, sama jemaat Tuhan? Gereja jemaat Tuhan akan diberkati. Amin. Sakit, penyakit, virus, kuman-kuman ditaruh di bawah kaki Yesus. Apa yang terjadi sama gereja? Gereja disembuhkan. Gereja sehat. Amin. Gereja umur panjang. Dan musuh yang terakhir, apa itu musuh yang terakhir? Maut. Maut ditaruh di bawah kaki Yesus. Kabar baiknya, semua orang percaya tidak akan pernah mengalami kematian yang kedua. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Saya memberitahukan kepada saudara kebenaran ini supaya saudara punya ekspektasi. Amin. Tentang umur yang panjang. Karena hari ini saya mau berbicara tentang umur panjang. Siapa yang mau umurnya panjang? Bukan umur panjang sakit-sakitan. Tapi umur panjang, sehat, kuat, diberkati. Amin. Sudah siap diberkati? Perhatikan baik. Apa kriteria umur panjang menurut Alkitab? 70 tahun? 80 tahun? 100? 120? Apa kriteria umur panjang menurut Alkitab? Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Tetapi di sini tidak diberitahukan sampai umur berapa. Hanya dikatakan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Jadi kriteria umur panjang menurut Alkitab adalah sesuai dengan keinginan saudara. Kepuasan saudara. Dengan umur panjang akan kukenyangkan dia. Dengan umur panjang akan kupuaskan dia. Jadi umur panjang kriterianya menurut Alkitab tergantung kepuasan saudara. Saudara mau 70? Mau 80? Kalau 80 belum puas, ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya mau hidup lebih lama lagi Tuhan. Saya mau lihat sampai semua cucu-cucu saya menikah Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Sampai puas. Bisa? Yes. Saudara masih ingat cerita tentang Raja Hizkia? Perhatikan baik-baik. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati.
Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini." Waktu Hizkia sakit dan hampir mati, Nabi Yesaya datang kepada Hizkia dan menyampaikan firman Tuhan begini. "Hizkia, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu. Kamu akan mati dan kamu tidak akan pernah disembuhkan lagi." Oke, ini firman Tuhan. Yesaya pergi. Kemudian ketika Yesaya pergi, Hizkia dia menghadap tembok, dia menangis sama Tuhan. "Tuhan, ingatlah kiranya, bukankah aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati? Bukankah aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu Tuhan?" Dia menangis sejadi-jadinya. Kemudian Tuhan ingat sama Hizkia. Kemudian, Yesaya, stop. Jangan pergi dulu, balik. Balik. Kasih tahu sama Hizkia, aku akan memperpanjang umurnya berapa? 15 tahun lagi. Umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Amin. Jadi dengan umur panjang, akan kukenyangkan kamu. Jadi apa kriteria umur panjang menurut Alkitab? Sesuai dengan kepuasan saudara. Saudara mau umur panjang, minta sama Tuhan umur panjang. Amin. Kalau udah puas, Tuhan saya sudah puas Tuhan. Jemput saya Tuhan, Tuhan jemput. Tapi jangan sekarang. Kalau belum puas, kasih tahu sama Tuhan. Tuhan saya mau sampai semua cucu saya menikah Tuhan. Kasih tahu sama Tuhan, dengan umur panjang akan kukenyangkan kamu. Jadi ini kriteria umur panjang menurut Alkitab. Tapi kebanyakan orang Kristen berkata, umur manusia mah 70-80. Siapa yang ngomong umur manusia 70-80? Bukan Tuhan yang ngomong umur manusia 70-80. Musa yang ngomong. Di mana? Mazmur 90. Tadi kita lihat Mazmur 91. Mazmur 91 Tuhan berkata, dengan umur panjang kukenyangkan kamu. Mazmur 90, bukan Tuhan yang berbicara umur manusia 70-80. Musa yang berbicara. Kalau saudara baca secara keseluruhan konteks Mazmur 90. Mazmur 90 berbicara tentang orang Israel yang hidup di padang gurun. Mereka hidup di bawah hukum Taurat. Mereka hidup di bawah penghukuman. Siapa yang tahan hidup di bawah penghukuman? Itu sebabnya Musa berkata, kalau boleh umur kita 70 aja Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih bonus, tambah 10 tahun bolehlah, jadi 80. Tapi tahukah saudara bahwa hari ini saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah penghukuman. Tuhan berkata, aku tidak murka lagi sama kamu. Aku tidak menghardik kamu lagi. Biar gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setiaku tidak pernah beranjak daripadamu. Mereka yang hidup di bawah penghukuman, mereka berkata 70 aja Tuhan, 80. Mereka nggak tahan. Tapi Mazmur 91, orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia, Tuhan berkata, dengan umur panjang akan kukenyangkan kamu. Saya menunjukkan ini semua supaya saudara bisa memiliki ekspektasi umur yang panjang. Saudara dan saya hari ini hidup berdasarkan iman. Segala sesuatunya beroperasi berdasarkan iman. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya kamu harus tahu. Supaya kamu hari ini punya ekspektasi umurmu panjang. Mungkin saudara bertanya sama saya, apa yang harus kami lakukan? Perhatikan baik-baik. Semuanya kembali kepada Tuhan. Amin. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Amsal berkata, takut akan Tuhan memperpanjang umurmu. Amin. Dan Tuhan mendefinisikan kata takut di sini. Tuhan Yesus pernah mendefinisikan kata takut sebagai worship. Menyembah Tuhan memperpanjang umurmu. Amin. Itu sebabnya kemarin yang ikut present worship umurnya panjang.
Amin. Statistik mengatakan. Nah, bukan hanya ikut praise and worship, tapi umur saudara juga panjang. Amin. Tetapi statistik mengatakan, orang yang datang ke gereja, mengangkat tangan, menyembah Tuhan, umurnya lebih panjang daripada orang yang biasa-biasa. Itu sebabnya dari kemarin saya selalu bilang sama saudara, jangan pernah skip praise and worship. Jangan pernah skip. Tapi masih banyak orang Kristen yang kalau datang ke gereja maunya telat-telat. Udah tenang aja mah, masih praise and worship. Apa maksudmu masih praise and worship? Tolong jelasin sama saya. Apakah praise and worship gak penting? Menyembah Tuhan memperpanjang umurmu. Menyembah Tuhan memperpanjang umur saudara. Mungkin iblis akan menunjukkan saudara yang sebaliknya. Siapa bilang menyembah Tuhan memperpanjang umur? Tuh lihat tuh. Kamu ingat gak? Yang di gereja selalu di samping kita. Datangnya 1 jam sebelum gereja mulai udah datang. Kalau nyembah Tuhan ngangkat tangan. Mati muda. Iblis menunjukkan kepada saudara yang minoritas. Ini minoritas. Iblis gak pernah menunjukkan sama saudara yang mayoritas. Sama seperti halnya kalau saudara masih merokok. Iblis akan menunjukkan sama saudara orang yang udah tua, masih tetap ngerokok, sehari 2 bungkus, dan hidupnya masih tetap sehat. Sehingga saudara berkata, dia aja udah tua, masih ngerokok, tetap sehat tuh. Iblis gak pernah, ini minoritas, iblis gak pernah menunjukkan sama saudara orang, ribuan orang, ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang, yang paru-parunya udah rusak. Udah berair, ada kankernya. Bolongin lehernya. Iblis gak pernah nunjukin. Tujuannya apa? Supaya iblis bisa mendapatkan orang yang merokok lebih banyak lagi. Dia gak pernah nunjukin. Ada yang bertanya saya, apakah orang Kristen merokok masuk surga? Masuk surga. Apa bedanya? Ada bedanya. Orang Kristen yang merokok lebih cepat masuk surga. Dibanding orang Kristen yang gak merokok. Selama masih ada kesempatan, berhentilah. Tubuhmu bait Allah. Amin. Perhatikan apa yang masuk ke dalam tubuhmu. Minta hikmat sama Tuhan. Tapi konteksnya di sini adalah takut akan Tuhan, menyembah Tuhan, memperpanjang umurmu. Luangkan waktumu menyembah Tuhan. Datang ke gereja lebih awal. Angkat tanganmu menyembah Tuhan. Luangkan waktumu di rumah menyembah Tuhan. Pak, umurmu panjang. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Yang kedua, perhatikan baik. Betapa pentingnya saudara mengenal, mengetahui tentang kuasa lidah. Betul? Kuasa lidah. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Amsal berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya. Apa itu menggema? Gema. Hai. Apa itu menggema? Memperkatakannya berulang-ulang. Akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Saya nggak mengerti. Apakah ini memang sudah terprogram? Apa memang udah kebiasaan? Setiap kali orang Kristen mengalami sesuatu yang buruk atau mendengar kabar buruk, ini apakah udah terprogram? Apakah udah kebiasaan? Selalu yang keluar, aduh mati deh gua. Aduh mampus. Aduh celaka 12. Kayak drama Korea ada serinya. Celaka 1, celaka 2, celaka 3, celaka 5. Pak kayaknya hidup saya gak pernah habis pak. Celakaan terus. Ya saudara ngomongnya celaka 12, celaka 1, celaka 2, celaka 7. Masih ada 5 lagi celakanya. Kalau saudara senantiasa memperkatakan yang buruk. Terus menerus. Siapa yang suka menggemakannya, memperkatakannya berulang-ulang, kamu makan buahnya. Saudara sudah tahu kebenaran. Sekalipun sesuatu yang buruk terjadi, ingat, firman Tuhan berkata, Allahmu turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik keadaan yang baik, baik keadaan yang buruk, dia turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Itu sebabnya waktu sesuatu yang buruk
terjadi, waktu saudara mendengar kabar buruk, karena kamu udah tahu kebenaran, saudara bisa berkata, Tuhan, berkat apa lagi Tuhan yang Tuhan mau berikan sama saya. Kalau saudara memperkatakan yang baik, terus menerus, apa yang terjadi? Saudara makan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Jadi hidupmu, hidup saya sekarang semuanya berdasarkan iman. Apa itu roh iman? Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Dan kamu akan makan buahnya. Perkatakan yang baik. Saya sudah pernah menceritakan kesaksian. Waktu zaman pembantaian orang-orang Yahudi oleh Hitler. Ada satu keluarga, dia mengungsi ke Polandia. Kemudian anaknya, dia sekolah di tempat pengungsian. Suatu hari, gurunya, rabinya berkata kepada murid-murid di kelasnya, umurmu akan mencapai 100 tahun lebih. Dan hanya anak ini yang berkata, amin. Dan ketika anak ini berkata amin, so be it unto me. Apa yang terjadi? Semua teman-teman dalam kelas ketawain dia. Saudara, apa yang terjadi? Tahun demi tahun berlalu. Ketika mereka semua sudah menjadi tua, satu persatu temannya semua mati. Bahkan yang lebih muda dari dia, mati duluan. Dan hanya anak ini yang tinggal, hidup. Dan anak ini mencapai umur 102 tahun. Amin. Hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa menggemakannya, memperkatakannya berulang-ulang, dia akan makan buahnya. Jaga lidahmu. Amin. Selalu perkatakan yang baik. Perkatakan firman Tuhan. Kamu akan makan buahnya. Yang ketiga, yang menjadi pertanyaan saya sekarang, kenapa ada begitu banyak orang Kristen, orang percaya di dalam gereja mati sebelum waktunya? Kalau orang dunia mati sebelum waktunya, itu bisa terjadi. Tapi saudara dan saya adalah orang yang sudah ditebus. Amin. Kita sudah lihat tadi firman Tuhan. Dia sengaja datang ke dalam dunia ini mengambil bagian dalam bentuk darah dan daging. Sama seperti saudara, sama seperti saya. Mengalahkan maut. Amin. Membinasakan iblis yang berkuasa atas maut. Supaya jangan ada lagi yang berkuasa mendatangkan maut dalam hidupmu. Tetapi kenyataannya, kenapa banyak orang Kristen yang mati sebelum waktunya? Satu-satunya alasan kita bisa temukan di 1 Korintus. Perhatikan baik-baik. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit. Di sini Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kepada orang percaya. Di dalam gereja banyak yang lemah, banyak yang sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Why? Kenapa? Karena satu-satunya konteksnya kita lihat di sini, balik lagi ke 26, karena mereka tidak menerima benefit dari kematian Tuhan. Alkitab berkata, setiap kali kamu makan roti ini, kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Kita sudah lihat tadi di ayat-ayat yang pertama, untuk apa dia mati? Membinasakan maut, termasuk membinasakan iblis yang berkuasa atas maut. Betul? Dan kenapa ternyata di jemaat di Korintus banyak yang lemah, sakit, dan meninggal sebelum waktunya? Mereka tidak menerima benefit dari kematian Tuhan. Kenapa mereka tidak menerima benefit dari kematian Tuhan? Alkitab berkata setiap kali kamu makan roti ini, kamu minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan. Ada benefit. Kenapa mereka tidak menerima benefit? Karena mereka makan dengan cara yang tidak layak. Sebagaimana saudara dan saya ketahui, perjamuan kudus ada 2 elemen. Roti, tubuh Kristus, anggur, darah Kristus. Mereka makan dengan cara yang tidak layak. Layak di sini diakrino, artinya apa? To separate the two. Saudara harus memisahkan keduanya. Saudara harus mengakui dua-duanya. Untuk apa tubuhnya dipecahkan? Yesaya mengatakan, semaraknya pun tidak kita memandang dia, rupa pun tidak kita menginginkan dia. Hancur-hancuran.
Kenapa dia hancur-hancuran? Orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Kalau kamu mengakui tubuhnya dihancurkan, kamu sehat, Pak. Kamu terima benefit. Untuk apa darahnya dicurahkan? Untuk pengampunan dosamu. Membuat kamu menjadi orang yang benar. Kamu percaya, kamu terima benefit. Semua berkat orang benar menjadi bagianmu. Tapi masalahnya, mereka makan dengan cara yang tidak layak. Bagaimana caranya mereka makan? Ayat yang ke-29, perhatikan baik-baik. Karena barang siapa makan dan minum, makan tubuh, minum darah, tanpa mengakui tubuh Tuhan. Seharusnya makan tubuh, mengakui tubuh. Minum darah, mengakui darah. Ada dua elemen. Ternyata jemaat di Korintus makan tubuh tapi tidak mengakui tubuh. Kemungkinan mereka hanya mengakui darah. Itu sebabnya mereka tidak menerima benefit dari tubuh yang dihancurkan. Apa fungsinya tubuhnya dihancurkan? Supaya hidupmu sehat. Oleh bilur-bilurnya penyakitmu sembuh. Dia mati muda di atas kayu salib 33 tahun. Supaya kamu yang percaya sama dia bisa punya umur yang panjang. Amin. Karena mereka tidak mengakui tubuh. Itu sebabnya banyak di antara mereka yang lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal sebelum waktunya. Tapi puji Tuhan, di gereja ini kita mengakui kedua-duanya. Itu sebabnya kalimatnya boleh saya balik. Itu sebabnya di tempat ini banyak yang sehat, banyak yang kuat, dan tidak sedikit yang divonis dokter mati, terima hidupnya kembali. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi selalu mengambil bagian, yang ketiga, selalu mengambil bagian dalam perjamuan kudus dengan cara yang layak. Bagaimana cara yang layak? Mengakui tubuh, mengakui darah. Untuk apa tubuhnya dipecahkan? Untuk apa darahnya dicurahkan? Akui semuanya, kamu terima benefitnya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Yang keempat, perhatikan baik-baik. Betapa pentingnya saudara memiliki kesadaran dan selalu memperkatakan identitasmu di dalam Tuhan. Apa identitasmu dalam Tuhan? Saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Katakan bersama saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Selalu memiliki kesadaran ini. Kalau saudara memiliki kesadaran yang sebaliknya, saya orang berdosa, saya nggak layak, saya kotor. Tanpa saudara sadari, saudara menghina apa yang Allah kerjakan melalui anaknya. Karena Alkitab berkata, dia diserahkan karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Untuk membuat kita menjadi orang yang benar. Jadi Allah memberikan anaknya mati. Allah membangkitkan anaknya buat saudara, buat saya. Tapi kalau saudara memiliki kesadaran saya berdosa, saya nggak layak, saya kotor. Saudara menghina apa yang Allah lakukan melalui anaknya buat saudara. Dan ini berbahaya. Betul? Saudara ingat cerita Harun? Siapa Harun? Imam besar yang pertama bangsa Israel. Tahukah saudara bahwa Harun pernah memberontak, memimpin bangsa Israel memberontak kepada Allah? Waktu mereka membuat patung anak lembu emas di kaki gunung Sinai. Seharusnya Harun mati. Seharusnya. Tetapi justru Allah menunjuk Harun menjadi imam besar. Ketika Harun menjadi imam besar, Allah memerintahkan Musa untuk membuat jubah. Jubah berbicara tentang identitas. Dari mana saudara tahu Harun adalah imam besar? Dari jubahnya. Memakai jubah. Ada breastplate. Betul? Ada kain, semuanya jubahnya menggambarkan identitas Harun sebagai imam besar. Harun dia memakai jubah imam besar. Dan maut, kematian tidak berkuasa atas Harun. Sampai sesuatu terjadi. Allah berkata kepada Musa, Musa kamu bawa Harun dan anaknya Eliezer ke atas gunung Hor. Mereka naik ke atas gunung Hor. Saudara tahu gunung ini berapa tingginya? 6.000 meter. Musa sudah tua, Harun sudah tua. Tapi mereka masih sanggup naik gunung 6.000 meter tingginya. Mereka tetap sehat, tetap kuat. Amin. Sampai sesuatu terjadi. Apa terjadi? Perhatikan baik-baik. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar, anaknya.
Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Kita menanggalkan pakaian Harun, pakaian imam besar, dan mengenakannya kepada siapa? Kepada anaknya Eliezer. Lalu matilah Harun. Kapan Harun mati? Ketika jubahnya dilepaskan. Jubah berbicara tentang identitas Harun sebagai imam besar. Siapa identitasmu di dalam Tuhan? Saya adalah orang yang dibenarkan Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Dia diserahkan karena pelanggaran, dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Tahukah saudara, ketika saudara percaya sama Yesus, Allah mengenakan saudara, memakaikan saudara jubah kebenaran. The robe of righteousness. Jangan pernah dilepas pak jubahnya. Yesaya pasal 61. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku. Dengan apa? The robe of righteousness, dengan jubah kebenaran. Kamu adalah orang yang dibenarkan Allah karena iman dalam Kristus Yesus. The robe of righteousness, ini jubah saudara. Jangan pernah dilepas. Kalau saudara berkata yang sebaliknya, memiliki kesadaran yang sebaliknya, saya orang berdosa, saya nggak layak, saya kotor. Sesungguhnya saudara sedang melepas jubah saudara. Ketika Harun dilepas jubahnya, Harun mati. Dan jangan pernah biarkan iblis menelanjangi kamu. Melepaskan jubahmu dengan berkata, kamu kotor, kamu dosa, kamu najis. No, kamu harus tetap memiliki kesadaran dan terus memperkatakan identitasmu. Terus pakai jubahnya. Saya adalah orang yang dibenarkan Allah karena iman dalam Kristus. Umurmu panjang. Hidupmu sehat. Beberapa minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar. Betul? Ketika ada perempuan yang sudah diikat iblis selama 18 tahun. Sehingga bungkuk punggungnya. Ketika Yesus melihat, bukankah dia keturunan Abraham? Bukankah dia harus dilepaskan? Satu-satunya alasan kenapa Yesus harus menyembuhkan perempuan ini, karena dia keturunan Abraham. Apa yang kamu ketahui tentang keturunan Abraham? Barang siapa milik Kristus, ia adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kesembuhan terjadi. Apa janjinya? Memiliki dunia. Dan janji ini diberikan bukan berdasarkan hukum Taurat, tapi berdasarkan kebenaran karena iman. Dia harus disembuhkan. Amin. Dia sehat lagi. Jadi jangan pernah lepas jubahnya. Kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Waktu saudara sakit, Tuhan berkata, kamu harus disembuhkan. Waktu kamu kekurangan, karena ada resesi, karena ada ekonomi yang terganggu, Tuhan berkata, kamu harus diberkati. Amin. Jadi jangan pernah lepasin jubahnya. Selalu pakai jubahnya. Bagaimana praktisnya? Setiap hari memperkatakan imanmu. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Umurmu panjang, hidupmu sehat. Kamu tetap kuat. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Yang terakhir, perhatikan baik-baik. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Musa berumur 120 tahun. Siapa di sini yang mau umurnya sampai 120 tahun? Tuhan tolong catat yang tunjuk tangan. Mungkin sebagian gak mau lah Pak. 70, 80 orang tua saya udah pakai Pampers. Kalau Tuhan kasih saudara umur 120, matamu belum kabur. Kekuatanmu belum hilang. Kesempatan terakhir, siapa yang mau umur sampai 120? Oke, Tuhan tolong catat. Matamu belum kabur. Kekuatanmu belum hilang. Pertanyaan saya, apa rahasianya? Sehingga Musa umur 120 tahun, tapi matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Rahasianya, jawabannya ada dalam kitab Ibrani. Perhatikan baik-baik. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja.
ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, lihat segala sesuatunya beroperasi berdasarkan iman. Maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Waktu dia meninggalkan Mesir, dia tidak takut akan murka raja. Raja di sini berbicara tentang raja yang kelihatan secara fisik. Tapi ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Apa yang Musa lihat yang tidak kelihatan? The invisible God. Musa pernah melihat Tuhan. Betul? Tapi saya mau kasih tahu sama saudara. Kalau saudara melihat Tuhan, umurmu panjang. Yang lain berkata, ya saya belum pernah lihat Tuhan Pak. Melihat Tuhan menyebabkan umurmu panjang. Saya mau kasih tahu sama semua orang Kristen, semua orang percaya punya privilege. Punya hak istimewa. Melihat Tuhan. Sebanyak yang kamu mau. Bagaimana caranya? Saudara masih ingat peristiwa setelah Yesus bangkit? Yesus menampakkan diri kepada kedua orang muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Betul? Mereka sedang berbincang-bincang dalam perjalanan ke Emmaus. Kemudian Yesus menampakkan diri, Yesus mendekat kepada mereka. Tapi Yesus membuat mata mereka tidak mengenal Yesus. Puji Tuhan, Yesus membuat mereka tidak melihat Yesus secara fisik. Kemudian Yesus berbincang-bincang sama mereka. Dan Yesus menceritakan kepada mereka berdua semua yang tertulis tentang Yesus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi. Karena kitab suci yang ada pada mereka saat itu hanya kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Artinya apa? Yesus membuat mereka berdua tidak melihat secara fisik, tapi Yesus membuat mereka berdua melihat Yesus dalam kitab suci. Amin. Jadi sekarang saudara dan saya semua orang Kristen punya hak yang sama, equal, untuk melihat dia sebanyak yang kamu mau. Kapan? Ketika kamu buka Alkitab. Waktu kamu baca firman, kamu lihat Yesus di sini. Jadi nggak ada alasan orang Kristen nggak pernah lihat Yesus. Kamu bisa melihat Yesus sebanyak yang kamu mau. Kapan? Ketika kamu buka firman. Melihat Yesus menyebabkan umurmu panjang. Sehat, kuat. Mazmur berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Siang dan malam, sebanyak yang kamu mau. Lihat Yesus di dalamnya. Yang merambatkan akarnya sampai ke tepi batang air. Yang daunnya selalu hijau. Sekalipun panas terik. Saudara bisa bayangin, panas terik, daunnya tetap hijau. Panas terik seharusnya daunnya coklat. Tapi panas terik daunnya tetap hijau. Artinya apa? Kamu tetap sehat, kamu tetap kuat, awet muda, umurmu panjang. Amin. Jadi luangkan waktumu untuk selalu lihat Yesus dalam firman, baca firman. Amin. Jadi yang pertama perhatikan baik-baik, apa rahasia umur panjang, sehat, kuat? Worship. Menyembah Tuhan. Datang sebelum waktu ibadah dimulai. Angkat tanganmu, menyembah Tuhan. Di rumah, luangkan waktumu menyembah Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan, menyembah Tuhan, memperpanjang umurmu. Yang kedua, ingat kuasa lidah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya, memperkatakan berulang-ulang, kamu akan makan buahnya. Kamu sudah tahu kebenaran. Amin. Perkatakan yang baik, perkatakan firman, kamu akan makan buahnya. Umurmu panjang, sehat. Yang ketiga, selalu menerima benefit dari kematian Tuhan. Dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, mengambil bagian dalam bentuk yang sama dengan saudara dalam rupa darah dan daging. Bukannya iseng-iseng. Tapi ada tujuannya. Untuk membinasakan maut. Sekaligus membinasakan dia yang berkuasa mendatangkan maut dalam hidupmu. Supaya tidak lagi ada maut. Tidak lagi ada pribadi yang bisa mendatangkan maut. Supaya umurmu panjang. Hidupmu sehat. Nah, terima semua benefitnya. Bagaimana caranya? Melalui perjamuan kudus.
Ada tubuh, ada darah, akui kedua-duanya. Terima benefitnya. Yang keempat, selalu memiliki kesadaran akan identitasmu. Dia diserahkan karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Waktu saudara percaya sama Yesus, Allah memakaikan saudara, melingkupi kamu dengan jubah kebenaran, the robe of righteousness. Selalu memiliki kesadaran, selalu pakai jubah ini, jangan pernah dilepas. Selalu memiliki kesadaran, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Hidupmu sehat. Amin. Dan yang terakhir, selalu melihat Yesus. Di mana melihat Yesus? Nah, saya mau tanya sama saudara, saudara pernah lihat Yesus? Pernah lihat Yesus? Saya setiap hari lihat Yesus. Di mana? Dalam firman. Saya percaya saudara juga setiap hari lihat Yesus. Di mana? Dalam firman. Melihat Yesus dalam firman menyebabkan umurmu panjang. Hidupmu sehat. Amin. Berikan kemuliaan dan meriah lagi nama Yesus. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Pak, umurmu panjang, hidupmu sehat. Amin. Sama seperti Musa. Musa hidup di bawah hukum Taurat. Hidup di bawah penghukuman. Tapi umurnya 120. Kekuatannya belum hilang. Matanya belum kabur. Kenapa? Dia melihat the invisible God. Tuhan yang gak kelihatan. Sesuatu terjadi sama Musa. Kalau Musa yang hidup di bawah hukum Taurat, hidup di bawah perjanjian lama, bisa mengalami pengalaman yang begitu luar biasa. Apalagi saudara, apalagi saya. Sudah ada tubuhnya, sudah ada darahnya. Amin. Ada Yesus di dalam firman. Musa gak bisa setiap kali melihat Yesus. Tapi saudara bisa melihat Yesus sebanyak yang kamu mau. Setiap hari buka firman Tuhan, lihat Yesus di dalam. Melihat Yesus menyebabkan umurmu panjang. Hidupmu sehat. Kuat. Amin. Saya percaya di gereja ini akan ada banyak yang sehat, kuat. Sekalipun divonis dokter mati, kamu akan terima hidupmu kembali. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami ada di dalam Kristus Yesus. Yang sudah membebaskan kami dari hukum dosa dan hukum maut. Apa yang tidak bisa dilakukan hukum Taurat, telah Engkau lakukan. Mengutus anakmu datang ke dalam dunia ini. Mengambil bagian yang sama dalam rupa darah dan daging. Yang tidak dikuasai, yang tidak berdosa, tapi dikuasai dosa. Dan kau menghukum dosa di tubuh anakmu di dalam daging. Dengan jalan demikian, anakmu telah menggenapi hukum Taurat, hukum dosa dan hukum maut. Itu sebabnya hari ini kami yang di dalam engkau, kami sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Sekaligus engkau membinasakan iblis yang selama ini berkuasa mendatangkan maut dalam hidup manusia. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami sudah dimerdekakan. Kami tidak lagi takut kepada maut. Karena kami tahu maut sudah ada di belakang kami. Dan kami punya ekspektasi hari ini. Karena apa yang sudah Engkau lakukan, kami mau terima semua benefitnya. Kau sudah gantikan posisi kami di atas kayu salib. Mati muda 33 tahun. Supaya hari ini kami yang percaya kepadamu, kami bisa punya umur yang panjang. Itu sebabnya kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Karena Engkau satu-satunya yang layak kami puji, kami sembah Tuhan. Dan kami tahu ketika kami menyembah Engkau, menyembah Tuhan akan memperpanjang umur kami. Kami tahu Tuhan, kami tahu kebenaran demi kebenaran. Kami tahu apa yang mendatangkan berkat dalam hidup kami. Roh iman, aku percaya aku berkata-kata. Kami hanya mau memperkatakan yang baik. Karena kami tahu setiap kali memperkatakan berulang-ulang apa yang baik. Firman Tuhan, kami akan makan buahnya. Buah yang baik akan terjadi dalam kehidupan kami. Kau sudah mati di atas kayu salib. Ada benefit daripada kematianmu Tuhan. Yang akan kami terima sebentar lagi melalui tubuh dan darah. Kami tahu Tuhan, tubuhmu dihancurkan. Supaya kami bisa punya hidup yang sehat, tubuh yang kuat. Darahmu tercurah supaya kami menjadi orang yang dibenarkan karena iman. Kami yang percaya kepadamu, Engkau sudah memakaikan kami jubah kebenaran, the robe of righteousness. Itu sebabnya kami tidak mau melepas jubah ini Tuhan.
kami mau memastikan kami memakai jubah ini dengan memiliki kesadaran dan memperkatakan setiap hari, kami adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Dan kami tidak mau iblis menelanjangi kami dengan berkata, kamu dosa, kamu kotor, kamu gak layak. Tapi kami selalu memperkatakan dan memastikan, saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Orang-orang dalam perjanjian lama tidak punya kesempatan untuk melihat Engkau setiap waktu. Tapi dalam perjanjian baru oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami semua memiliki kesempatan untuk melihat Engkau sebanyak yang kami mau. Di dalam firman-Mu Tuhan, dalam kitab suci, semua tertulis tentang Engkau. Ketika kami buka kitab suci, kami membaca, disitulah kami berhadapan muka dengan Engkau Tuhan. Melihat Engkau, the invisible God, melalui firman, membuat umur kami panjang, sehat. Kalau saja Musa yang hidup di bawah hukum Taurat bisa memiliki pengalaman yang luar biasa 120 tahun. Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Terlebih lagi sekarang kami Tuhan, yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Tuhan yang sudah mati buat kami, menggantikan posisi kami. Kami percaya Tuhan, umur kami panjang, sehat, kuat, diberkati Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan, amin.